ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi syurafa wa ashabihi al-hunafa wa tabi'ina lahum wa tabi'it tabi'in man tabi'ahum min ahli sidqi wal wafa wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya man ya'lamu sirra wa akhfa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa nabiyyuhu wa khaliluh syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumil muwafah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad salata abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri asrari bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang terhormat pengurus BKM Masjid Al-Ihsan, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ikhwanana, sahabat-sahabat fillah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam area rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam pandangan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan duniawi, semua urusan ukhrawi dengan rahmat dan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah mukaddimah, kita mengawalinya dengan kita mengucapkan selamat tahniah. Kita sekarang sudah memasuki bulan Rajab. Syukran. Kita sekarang pada malam ini, maghrib ini, kita memasuki awal malam pertama bulan Rajab. Yang bulan ini adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Yang bulan ini bagian dari 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan salasatun syarat wa wahidun fard. Jumlah bulan yang diagungkan, yang dimuliakan selain bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur, raja dari semua bulan. Namun ada 4 bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala terdapat 12 bulan. Min yaum khalaqas samawati wal ard, dimulai dari hari diciptakannya langit dan bumi. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang namanya bulan setahun itu 12. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ada 4 yang disebut Ashhurul Hurum. 4 bulan Ashhurul Hurum ini adalah tadi disebut oleh Nabi 3 berurutan, 1 sendirian. Yang berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan-bulan haji. Kemudian yang sendiri adalah bulan Rajab. Di bulan Rajab ini, kemuliaan bulan Rajab tidak bisa disangsikan sama sekali. Keagungan bulan Rajab diakui zaman jahiliyah dan juga zaman Islam. Maka sejahil-jahil orang tidak menyangsikan kemuliaan bulan Rajab, karena Rajab tersebut banyak nama. Disebut juga Rajabul Asham, Rajabul Asham, Rajabul Aghar, Rajabul Fard, dan macam-macam nama-nama di dalam Islam tentang bulan Rajab. Tambah dan banyaknya nama menunjukkan kemuliaan bulan tersebut. Dan garis besarnya, apakah Rasulullah menghormati? Iya.
Di antaranya juga Rasulullah membiasakan untuk baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban sampai ke dalam bulan Ramadan. Di bulan Rajab juga diawali mulainya proses janin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menikahnya Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah, ayah bundanya Nabi, di bulan Rajab. Kemudian selang beberapa bulan setelah itu lahir di bulan Rabiul Awal. Kalau dihitung memang lebih kurang 9 ke 10 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 9 bulan. Nah, maka bulan Rajab memiliki keistimewaan tersendiri yang juga berhubungan juga dengan proses kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, ada 5 malam yang ditolak doa oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 malam ini adalah satu disebut pertama oleh Allah, oleh Rasulullah adalah malam pertama bulan Rajab, semisal malam ini. Yang disebut pertama kali oleh Nabi malam pertama bulan Rajab. Tidak merendahkan malam yang lain, tapi sebutan pertama itu berarti menunjukkan ada nilai tersendiri. Ya, sering kita sampaikan, Nabi menyebut 7 kelompok yang dinaungi di bawah arsy di saat tiada naungan kecuali naungan Allah. Yang disebut pertama kali oleh Nabi adalah imamun adil, imam yang adil. Karena manfaatnya besar imam adil itu. Manfaatnya meluas ke seluruh negeri. Ya, maka sebutan pertama kali itu menunjukkan pentingnya suatu. Alimu auladakum salata isolin, ajarkan anak-anak kalian 3 hal. Disebut oleh Nabi pertama adalah hubbi nabiyikum, cinta Nabi kalian. Nabi ditanya amal apa yang paling afdal, jawabannya Nabi adalah as-salatu li waqtiha, salat tepat waktu. Dan macam-macamnya, tidak merendahkan dari amal-amal yang setelahnya, tapi sebutan pertama pasti memiliki nilai plus dibanding dengan yang lain. Yang disebut Nabi pertama kali adalah malam pertama dari bulan Rajab, semisal malam ini. Kemudian yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ketiga adalah malam Jumat. Keempat malam Idul Fitri. Kelima malam Idul Adha. Malam Idul Adha. Maka 5 malam ini malam yang mulia, yang disebutkan kalau Allah Subhanahu wa taala setiap malam memanggil-manggil, adakah yang meminta tobat kepadaku sehingga aku terima tobatnya? Adakah yang beristighfar kepadaku, aku ampunkan dosanya? Adakah yang punya hajat meminta kepadaku, aku tunaikan hajatnya? Itu setiap malam Allah panggil-panggil. Tapi manggilnya di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir, kira-kira anggaplah jam 2, setengah 3 sampai subuh. Ya, waktu sakral, waktu yang mulia. Tapi di 5 malam ini Allah memanggil-manggil mulai maghrib sampai subuh. Mulai maghrib sampai subuh. Allah Subhanahu wa taala bertajalli secara khusus kepada hamba-hambanya di 5 malam ini dari maghrib sampai subuh. Maka alangkah mulia malam ini, meskipun mohon maaf kadang-kadang jarang difahamin oleh masyarakat, dan bahkan mungkin ustadz-ustadz pun juga, ya saya tadi pun Jumatan tidak khutbah, Jumatan di kampung tidak ada sama sekali nyebut Rajab, tidak ada sama sekali. Malah yang disebut Imlek pula. Jadi lebih paham Imleknya daripada Rajabnya. Ya, yang disebut ya hari libur Imleknya daripada bulan Rajabnya. Maka di sini ya ikhwan, kadang-kadang kekurangan kita ya. Kita kurang memahami hari-hari yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa amalan-amalan bulan Rajab yang bisa untuk diamalkan. Semisal umpamanya ada hadis Rasulullah juga untuk membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya setelah Isya. Setelah Isya 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Dibaca setelah Isya, baik setelah Isya langsung atau nanti sendiri-sendiri atau di rumah ajak keluarga, terserah.
Nabi bersabda, barang siapa yang membaca selama bulan Rajab, mulai dari malam inilah sampai ke 30 hari ke depan, ya, bacalah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Disebutkan oleh Nabi yang baca zikir tersebut selama bulan Rajab, lam tamussa jildahun nar, kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Ya, banyak amalan-amalan juga, diantaranya adalah kalau bisa puasa. Kalau orang nanyakan dalil-dalilnya, banyak dalilnya puasa Rajab. Yang jelas Nabi sendiri puasa itu pasti Nabi puasa, sahabat puasa itu pasti, dalilnya sangat banyak. Adapun yang sering dipermasalahkan itu adalah tentang dalil-dalil puasa 1 hari dapat sekian, puasa 2 hari dapat sekian, puasa 10 hari dapat sekian, puasa itu yang kadang-kadang dipermasalahkan, hadisnya dhaif gitu. Cuman bagi orang yang ahli ibadah, bagi orang yang ngerti akan apa itu kewajiban kita dalam hidup ini untuk berbekal diri, ya, dalam hidup kita untuk berbekal diri, tidak pusing kali dengan ungkapan-ungkapan hadis dhaif, dalilnya lemah segala macam. Artinya apa? Umpamanya lah nggak pakai hadis pun sama sekali, masa nggak boleh puasa? Apalagi Rasulullah juga berpuasa. Sayyidina Urwah bertanya kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Urwah bertanya kepada, "Ashama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Rajab?" Apakah Rasulullah puasa di bulan Rajab? Jawab Abdullah bin Umar, "Na'am wa yusyarrifuh, na'am wa yusyarrifuh, na'am wa yusyarrifuh." Diulang 3 kali. Iya, dan Nabi menghormatinya. Iya, dan Nabi memuliakannya. Iya, dan Nabi mengagungkannya. Diulang 3 kali oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Demikian juga hadis dalam Sahih Bukhari. Nabi ditanya, kenapa kok sering puasa Sya'ban? Kenapa sering puasa Sya'ban? Sya'ban itu 1 bulan setelah Rajab. Nabi menjawab, "Dzaka syahrun yaghfalu fihi katsirun minan nas ma baina Rajab wa Ramadan. Wa ana uhibbu an asuma." Itu bulan banyak orang lalai di dalamnya karena diapit 2 bulan besar, Rajab dan Sya'ban. Dari lihat kalimat ini berarti Rajab dan Sya'ban, berarti Nabi memuliakan Rajab dan Sya'ban. Manusia semuanya zaman Nabi memuliakan Rajab dan Sya'ban, Rajab dan Ramadan. Hanya di Sya'ban banyak sahabat yang dianggap Rasulullah lupa kemuliaan Sya'ban, sehingga Nabi puasa di bulan Sya'ban. Dzaka syahrun yaghfalu fihi katsirun minan nas. Itu bulan banyak manusia lalai di dalamnya. Ma baina Rajab wa Ramadan. Bulan ini Sya'ban antara Rajab dengan Ramadan. Berarti dari mafhumul kalam, yang dimafhum dari kalimat ini, arti yang tersirat, bukan yang tersurat. Arti yang tersirat dari sabdanya Nabi, Rajab dimuliakan sahabat, Ramadan dimuliakan sahabat, cuman Sya'ban yang kurang sehingga Nabi banyak puasa, gitu loh. Itu dalil kalau Rajab puasa. Ya. Di antaranya lagi adalah ya memperbanyak istighfar. Disebutkan bulan Rajab disunahkan untuk memperbanyak istighfar. Di bulan Sya'ban disunahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi. Karena bulan Sya'ban disebut bulan Nabi. Di bulan Sya'ban turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, Nabi mendapatkan kemuliaan dari Allah, hak syafaat mutlak kepada seluruh umatnya. Hak syafaat mutlak kepada seluruh umatnya, seluruh umat tanpa terkecuali. Itu terjadi di bulan nisfu Sya'ban. Ramadan afdal Quran, baca Quran. Maka inilah keafdalan waktu. Kalau disebutkan Rajab mulia, Sya'ban mulia, Ramadan mulia, tapi yang termulia dari bulan Rajab adalah 10 pertama. Itu yang termulia, 10 pertama, malam ini sampai 10 malam berikutnya. Ini adalah
malam termulia. Kemudian bulan Sya'ban yang termulia adalah 10 malam kedua, karena di dalamnya ada nisfu Sya'ban. Dan Ramadan yang termulia, semuanya mulia, tapi yang termulia adalah 10 terakhir, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Sampai juga diakui dalam banyak kitab-kitab fikih disebut, dan ini kadang jarang diamalkan. Kita ngajak semuanya yang sekiranya ada rezeki. Saya ngajak dan kita niat memang setiap Rajab itu kita lakukan, kita kepingin niat untuk apa itu? Di antara yang jarang diamalkan oleh orang, padahal disebut dalam banyak kitab, di Syarah Fathul Qorib ada, di Fathul Mu'in ada, di Fathul Wahab ada, banyak kitab. Gak usah kita besar-besar kali lah. Anda kenal di bulan Dzulhijjah ada udhiyah. Apa udhiyah? Kurban. Ada sunnah kurban. Di Rajab juga ada, namanya atirah. Namanya atirah. Ada hadisnya Rasulullah, haqqun ala kulli muslim, sebagai perkara hak untuk setiap muslim. Dalam banyak syarah sih mengatakan memang ala hasabit taisir, dengan kadar kemampuan, ya. Ayyudhahiya fi kulli dhi hijjah wa yadbah atira fi kulli rajab. Menyembelih udhiyah, kurban di bulan Dzulhijjah, dan menyembelih kambing atirah di bulan Rajab. Kadang-kadang jarang diamalkan ini ya. Jarang diamalkan. Kita ngajak yang kira-kira lebih banyak rezeki aja lah ya. Nanti undang kita makan sate, makan sop bersama kita orang kari ya, kan gitu kan ya. Ini diantara amal yang jarang diperbuat sebagai bentuk takdim kepada bulan Rajab. Takdim kepada bulan Rajab. Ini tadi kita sampaikan tentang diantara amal-amal bulan Rajab, memperbanyak istighfar dan semisal-semisalnya. Wallahu a'lam.